Hai hai hai, kembali lagi di konten PKS. Tinggal baca aja. Selalu openingnya begitu ya. Selalu openingnya kaku gitu deh. Podcast Kopi Specialty yang dimana kita selalu membahas tentang mitos fakta, insight baru tentang alat atau gosip dan lain-lain. Karena kita palu gada. Betul. Hari ini kita Hari ini topiknya back to very basic. Ush. Ya kan, yang apa ya? Emang iya? Iya dong, dari kemarin-kemarin kita selalu ngomong kopi ini, kopi itu, alat ini, alat itu, tapi Emang temanya apa sih Tasya? Udah sotoy dulu nih. Emang temanya apa? temanya adalah apa? 4 jenis kopi ya, apa? Oh iya. Temanya bahwa kopi itu ternyata ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis. Iya. Apa aja yang mungkin tidak semua orang tahu. Ini kayaknya Ya gue kan? buta nih. Diiris nggak sih? Yoi. Tenang aja, gue inget kok. Oke. Ini kan pencetusnya salah satunya itu karena kemarin itu juara Brewers kita, Rian. Congratulations, Congrats, udah top 3 of the world, gokil. Perjuangan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Iya. Jadi kan dia itu membawakan satu apa ya? Kalau di secara ilmiah itu apa? Spesies ya? Jenis. Jenis itu apa? Spesies bukan ya? Ya kan ada varietas. Varietas kan turunan. Ya spesies dong. Iya, berarti. benar. Nah, itu ada yang menarik yaitu selain Arabica dia pakai Excelsa. Nah, mungkin banyak teman-teman yang Excelsa gitu loh. Gue tanya Excelsa. Ya, Enggak merah. juga sih, tahu juga Tapi itu Excelsa, merah kan tapi dari situ kan. Nah, kita akan membedah sedikit 4 jenis kopi. Apakah Anda sudah tahu 4 jenis itu? Tapi validasi dulu deh. Kan 4 jenis kopi nih. Berarti kan ada Robusta, Iya. Arabica, Liberica, sama Excelsa. Nah, itu tahu. Tapi validasi dulu berarti kan sebelum pembahasan. iya. Om pernah coba keempat-empatnya? Robusta jelas, Ah, Arabica jelas, ah. Liberica sekali gitu. Liberica gue sekali. Excelsa ini karena Rian belum pulang jadi kita belum coba. Nggak, jujur Excelsa gue belum sih. Excelsa belum. Belum. Sama sih, sama. Ya kan, sama. karena kayaknya Ardi tuh emang dikit cuma banget. pernah dengar. Tapi kalau untuk Excelsa sendiri belum pernah nyoba. Kalau Liberica pernah lah. Mau itu di espresso ataupun filter, Ardi pernah nyoba lah. konang, kopi nangka. Kopi nangka. Ya kan? Lucu ya? Bentar, ini kita ngebahas tapi nggak ada coba ya gitu, sampelnya nggak ada nih. Tasya? Nggak ada, karena Sulit. Rian belum pulang, masih perjalanan. Oke, ini kayak berarti kalau misalnya ngebahas 4 jenis kopi ini kan berarti kayak Robusta sendiri, Om Andrew dulu pernah nyobanya paling sering dari region mana? Karena kan Nah, ya kalau dulu mungkin ini kayaknya menarik. setiap origin tuh akan sama karena belum terlalu banyak proses eksperimen kan. Betul. Eksperimen yang wah udah gila-gila lah sekarang. Nah, paling gampang gini deh. Terakhir Om nyoba kopi Robusta dari region mana? Prosesnya apa? Oke, untuk Robusta sendiri. Sariawan nih gue rasa nih minum untuk kopi nih. Enggak. Karena Robusta itu ya, kopi pertama gue itu pasti Robusta gitu kan. Karena yang paling banyak ada di pasaran, ya pasti Robusta kan. Iya. Gitu loh. Untuk di Indonesia ya. Karena kita familiar dengan Robusta gitu loh. Cuma kan kalau dulu kan gue nggak pernah nanya tuh kan. Iya. Ini Robusta dari mana? Yang gue tahu kan ya Robusta pasti Lampung ada, ya kan. Jawa ada, Bali ada, ya kan ya. Di luar itu gue nggak tahu sih. Oke. Terus terang gue nggak tahu. Cuma ya dulu tuh gue ngopinya ya Robusta ya. Ya udah, oh kopi Robusta, oh ya udah oke, aman, ya udahlah minum aja gitu loh. Beda dengan Arabica yang memang disokong sama gelombang third wave ini yang mulai dengan
identitas ya. Iya. Nah, dulu sih gue kalau ngopi ya robusta ya minum aja. Sampai gue terakhir nyoba tuh agak lupa sebenarnya. Itu grade-nya fine robusta. Aha, aha. Tapi gue lupa itu originnya dari mana. Oke. Gitu. Tapi rasanya itu gimana? Yang fine robusta itu? Itu Enak, apakah pas Om nyoba karena udah mulai ini into banget sama kopi atau emang pas ya cuma Udah. Oh, udah mulai into Udah, banget ke kopi. udah lumayan lah ya, lumayan sering nyoba kopi sana sini. Ternyata fine robusta tuh menarik, tidak sepahit yang pernah gue minum. Oke. Mungkin itu juga karena tingkat roastingannya ya, gitu loh. Tapi dia punya sweetness juga ada ternyata. Dan rasanya ya coklati kayak gitu ya, oke lah, enak juga, sangat Ada bisa asamnya? dinikmati. Very low sih, Oh, oke. tapi ya memang ya kalau cukup peka ya mungkin bisa ngedetect ya walaupun it's very low acidity gitu loh. Ya. Ya kalau RD sendiri misal kayak terakhir nyobain robusta, ya udah itu yang di Lampung waktu RD ke Lampung. 14 tahun lalu itu Enggak. 3 tahun lalu lah, 3 tahun lalu di tempat. Sombong banget lu 3 tahun lalu minum robusta. Iya, tapi di tempatnya Bang Riko gitu. Oh. Jadi apa Akabai. Oh iya, Rico yang Rico judge Damon. coordinator nasional itu ya, yang luar biasa. Di situ ya, enak gak Di di? situ. Kenapa Nggak tahu lama sih? Enggak, mungkin karena kalau dulu kan karena sama robusta itu ya karena emang berawal dari kopi instan kan. Ya. Gitu. Nah, terus begitu masuk kerja di kopi ya kenanya Arabica terus, robusta jarang. Jadi hari itu kalau misal nyobain robusta yang dengan proses eksperimen itu baru yang terakhir dikirimin sama Amnesty Kopi Mas Wildi. Itu fine robusta CM natural. Oh ya? Tapi lu nggak pernah ngopi-ngopi di pasar itu yang emang dari roasted beans gitu loh, bukan kopi instan gitu. Kan banyak tuh di pasar-pasar kayak gitu kan ada toko kopi yang memang dari ya lu giling di situ ya minum di situ gitu loh. Nggak pernah. Kalau dulu pernah, cuman kan nggak yang gimana banget gitu. Oh, sombong juga lo ya. Lu kalau ngopi di coffee shop gitu ya. Bukan, karena kan dulu belum yang belajar banget. Jadi kalaupun mau ngopi yang gampang ya udah kopi instan aja di rumah, lebih murah. Di pasar sini ada loh. Ini Paramon. Iya, enggak Sinpasa. Ada toko kopi itu. Oh, itu kopi apa namanya? Ya itulah punya orang ya kan. Ya gue suka beli di situ gitu loh. Oh, ya kalau Ardi sih, ya itu terakhir ya menurut Ardi fine robusta, ya ada sedikit asamnya. Karena mungkin si M juga kali. Mungkin. Tapi kalau misalkan kayak yang biasa itu, ya menurut Ardi nggak ada bedanya sih. Ya nggak tahu karena Ardi belum bisa ngebedain apa gimana waktu itu gitu. Iya. Jadi kayak begitu terakhir yang dikirimin sama Mas Wildi, oh ya boleh juga sih. Cuma memang kayak butuh dieksplor lagi buat bisa create karakter rasanya. Karena kan sekarang Yeezy udah bisa mendapatkan karakter rasa yang oke tuh. Betul. Gitu ya. Nah, Tapi berarti Om lebih banyak robusta itu ditubruk atau espresso base apa gimana? Apa di filter? tubruk base jelas. Ah, Iyalah, gitu kan. Untuk espresso base ya pasti ada chain coffee di mall yang juga pakai robusta kan. Ya di situ ya gue nggak minum espressonya sih, tapi lebih banyak ke kopi susunya jelas gitu loh. Oke. Yang Gitu. yang lebih aman lah ya. Makanya kan kayak dulu ada orang ya begitu datang ke coffee shop ataupun juga sampai sekarang pun masih ada yang kayak nanyain, ini beansnya robusta apa arabica nih gitu. Karena ada yang takut asam, ada yang emang carinya strong gitu kan. Betul. Gitu. Ada juga yang emang dia suka karakter rasa yang fruity ya dia carinya arabica gitu. Oh, arabica lu mah sering lah ya. Arabica sering. Sering ya. Sering banget. Kalau kita mah ya udahlah ya. Daily coffee-nya gitu kan. Ya pastinya teman-teman juga ya udah tahu lah. Pasti banyak yang lebih banget. advance lah. Nah, ini. Nih yang Ini. ketiga. Tapi belum yang terakhir nih. Oh iya, Baru yang ketiga. Liberica. Ini bukan brand. Ini jenis kopi. Iya. Gua ya sekali ya waktu itu ya. Sekali kalau nggak salah. Di mana? Minum. Pizza dapat dari mana ya? Lupa gua waktu itu. Oh tapi nyeduh sendiri.
Atau enggak? Diseduhin sih. Oh, nah itu gimana rasanya? Liberica tuh lebih kayak gimana? Agak gimana ya gitu. Karena waktu itu gue juga nggak full Liberica kalau nggak salah. Itu ada blend dengan Arabica gitu. Aha. Cuma entah ya, karena itu experience gue atau kayak gimana, itu emang ada kayak fermentednya ya. Ya mungkin apa tuh? Kalau fermented apa sih? Nangka, pisang, Ya, sejenis bisa, itulah bisa. kayak gitu. Tapi ya, gua menemukan saat itu, gua nggak tahu ini memang karakternya dari kopinya atau memang bahannya kurang baik atau kayak gimana. Ada kayak sedikit greenish-greenishnya gitu loh kalau di gue. Kalau di gue waktu itu ya. Jadi kayak, apakah itu seperti itu karakternya atau enggak ya gue nggak tahu karena ya itu cuma sekali minum doang gitu loh. Kalau Ardi sih Liberica ya udah hampir lumayan sering, tapi itu semenjak 2022 karena kan banyak yang kompetisi pakai ICC League benar. Liberica udah udah mulai banyak lah yang Iya, pakai gitu. Jadi kayak wah, ini kopi kayak gimana sih gitu. Padahal kan kita sebelumnya taunya apa? Eugenoides. Nah Ya. sebenarnya tuh kalau secara rasa hampir mirip. Oke. Hampir mirip. Jadi kayak ya cuma dia acidity-nya tuh benar-benar low, Iya. tapi juga lebih ke high sweetness, high body. Oh tapi lu udah dapet yang high sweetness ya? Udah, Berarti gue sesuai aja waktu itu ya? mungkin. Ya. Cuman bedanya antara mungkin Eugenoides dengan Liberica itu kalau misalnya diseduhnya single nggak di blend gitu ya. Kekurangannya tuh kalau di Liberica dari aromanya aja. Agak ada yang kurang enak. Explain kurang enak. Explain kurang enak. Gimana? Maksudnya kurang enak tuh gimana explain Aduh. gitu loh. Gue nggak ngerti. Gimana ya? Kadang ada yang aromanya tuh kayak aduh. Gimana sih? Roasty atau Bukan. enggak? Menyengat yang tidak enak lah. Oh gitu. Pokoknya. Menyengat yang Oke. tidak enak gitu. Oke, Tapi oke. kalau diminum itu enak. Manis. Oh beda ya? Beda dengan Eugenoides. Kalau Oh. Eugenoides kan aromanya ya masih pleasant Ya, gitu ya, kan. ya, Tapi diminum juga oh ya udah gitu. Sering terjadi di Arabica ya, tapi kalau Arabica terbalik. Aromanya wow, rasanya gitu aja. Ya. Tapi kalau Liberica tuh dia masih yang kayak gitu. Dan akhirnya kayak Ardi sendiri mencoba tuh udah pernah di filter ataupun di espresso Nah, gimana tuh? gitu. Kalau di espresso sendiri itu sebenarnya karena concentrated banget ya. Aromanya jadi lebih nggak enak lagi ketimbang filter, Om. Oke. Gitu. Tapi itu manisnya manis banget. Masa? Lebih enakan manis di espresso daripada di filter. Oke. Gitu. Makanya ya kalau di filter sendiri ya pasti tetap butuh di blend. Yang espresso sendiri kalau mau lebih enak lagi ya di blend gitu kan. Oke. Tapi yang pasti memang Liberica tuh manis banget. Manis. Cuma katanya ada juga yang bilang kadar kafeinnya lebih tinggi daripada Robusta. Katanya. Tapi Ardi sendiri belum ngecek sih. Oke. Jadi kayak ya nggak tahu sih. Bukannya enggak ya, lebih rendah ya? Nah itu, Ardi jadi bingung juga. Ada yang bilang orang kenapa jarang minum kopi Liberica karena kafeinnya lebih tinggi daripada Robusta ataupun Arabica. Ya kalau gua sih ya, sebenarnya kalau ketika lo minum kopi ya udahlah minum kopi aja karena udah pasti ada kadar kafein Iya gitu. pasti. Tapi ya buat Ardi selagi memang itu kopinya enak ya udahlah ya gitu. Iya. Dan Oh harus enak ya yang lo minum ya? Kopi-kopi enggak, langit ya? Ardi juga pernah dapat yang nggak enak. Oh, iya. Ardi juga pernah dapat Iya, yang nggak iya, enak. Tapi ya itu benar-benar kayak wah ini kenapa bisa kayak gini ya gitu. Ternyata itu balik lagi karena proses fermentasinya tadi, Nah, si itu. prosesornya. Iya. Makanya kayak mungkin kenapa Liberica itu banyak dipakai pada saat lomba, ya itu karena processingnya udah mulai bagus. Oke. Padahal ini sebenarnya Liberica juga udah ada dari Udah zaman lumayan lama, yang ya? lumayan lama gitu. Betul. Cuma kita baru ngehnya ya
saat-saat Tapi sekarang. secara kebun juga mereka nggak gede nih kalau Secara Liberica kebun ya. ya nggak gede. Di Karena sini ya mungkin, nggak gede. Karena mungkin pasca panennya berpengaruh nggak sih? Ini kayaknya Bisa. kita harus panggil narasumber yang lebih proper. Benar. Tapi ya gitu, gambarannya kurang lebih Liberica tuh manisnya mirip kayak Eugenoides, cuma memang aromanya enggak. Eugenoides ya. Menurut lu Eugenoides gimana? Enak, tapi kalau misalkan kayak ngomonginnya perjalanan. Iya. Tahun 2017 tuh Eugenoides belum enak, Om. Oh, oke. Jadi waktu itu kita ada beli dari 511. Itu ya mungkin karena kita belum tahu apa yang mau kita achieve kali ya. Iya. Gitu. Jadi menurut kita ini kopi nggak enak. Mungkin. Oke. Mungkin. Oke. Tapi begitu sekarang, wah anjir. Diego Campos pakai itu doang full menang. Ya kan? Iya, one in a million lah. Tapi buat gue kayak tetap overrated. Ya, mungkin karena digoreng-goreng juga. I don't know. Nah, terus next ini nih. Nah, Yang keempat. yang lagi banyak diomongin nih. Aduh, sampelnya nggak ada ini. Iya. Excelsa. Bisa kali ya? Nextnya Coco nih. Belum pernah coba. Belum. Oke. Jujur validasi belum pernah coba. Kalau gitu. Gue juga belum pernah. Tapi kan gue nonton pas presentasinya Rian ya. Dia itu meng-highlight bahwa di blendnya itu untuk sweetness dia mengandalkan Excelsa. Excelsanya kan. Yang dia bilang sugar cane ya. Berarti ya gue bisa mengambil kesimpulan bahwa Excelsa ini ya memang unggulnya juga di sweetness. Oke, berarti hampir mirip nggak jauh dari Liberica. Ya mungkin ya. Tapi itu proses apa ya? ARD lupa. Aduh, gue lupa juga sih. Cuma Oke. kayak Kita gue harus nonton lagi nih. udah kayak kaget gitu, anjir. Bawa ini nih gitu loh, bawa Excelsa nih. Menarik nih gitu loh. Cuma ya selama presentasi kan dia ngomong kayak yang di highlight Excelsanya ya sweetness-nya itu ya sugar cane sweetness gitu loh kayak. Oh, powerful itu ternyata ya gitu loh. Ya jelas lah powerful lah, ini nomor 3 men. Yep. Ya kan? Nah untuk, ya memang gue juga belum pernah coba dan kayaknya juga memang tidak familiar di market coffee shop sekarang ya. Belum. Mungkin ini bakal jadi gebrakan ya, gue nggak tahu, cuma ya belum gitu loh. Pasti sih, pastinya bakal jadi gebrakan banget kalau misalkan ya apalagi juara 3. Nah makanya akhirnya karena kita berhubung belum pernah nyoba, akhirnya tuh kemarin Bin Gezem ada post buat microblog gitu dengan 4 jenis kopi tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak ditanamnya nih ya Ini yang nulis lu nih? di Jambi enggak dong. Oh enggak. Tasya. Oh Tasya. Akhirnya coba bantu. Yang kasih research masukan lu? doang. Enggak, Tasya juga. Lu ngapain kalau gitu di Bin Gezem? Bantuan Oh boleh. iya. Bantu-bantu aja ya. Bagian tukang ini batu Oh gosok. siap. Ini wah udah lumayan lama banget sih ya. Dan ternyata produktivitasnya secara ini apa ya? Ini per tahun atau per hektar? Per hektar bisa mencapai 1,2 ton. Jadi sebenarnya nggak dikit-dikit juga lah ya. Dan karakter rasanya nih. Apa tuh? Memang ya tadi dia memiliki, kalau ini secara garis besar ya, mungkin belum yang diprosesing dengan eksperimental banget gitu. Jadi masih yang kayak dominan body, terus juga ada sedikit herbal, dan tentunya pasti beda origin. Agak sedikit herbal. Iya, ini dari sumbernya sih begitu. Dan dia ya balik lagi tergantung dari originnya, itu mempengaruhi juga. Tapi juga memang Ardi kayak terakhir nyoba Liberica gitu, itu beda origin, beda karakter rasa lagi Om. Yang paling enak itu dari, tapi Ardi belum nyobain semua sih ya, jadi Ardi nggak bisa bilang paling enak. Yang Ardi coba itu dari Liberica Dampit kalau nggak salah. Dampit. Iya. Oke. Kemarin. Oke. Ya. Itu enak banget. Oh ya? Iya. Kenapa nggak ngasih gue? Bukan nggak ngasih. Karena oh iya.
Kan gue cuma diajak kerja ya, nggak diajak Bukan, makan, emang nggak bukan. dibagi kopi. Tapi Gitu Ardi ya. juga itu karena nyobanya dari temen juga. Dia Oh, yang punya gitu. beans gitu. Jadi Ardi sendiri nggak minta yang terlalu banyak. Jadi nyobanya pun ya bareng sama dia. Gitu. Oh gitu. Terus itu lu impress gitu? Lumayan. Dan itu kan makanya akhirnya ada juga yang pakai di ICC League tahun lalu kalau nggak salah. Buat lomba barista. Brewers, oh barista. Ah, Oke. Ditambah susunya pakai yang model distilled itu. Oh. Katanya sih benar-benar kayak stevia gitu rasanya, Oh ya? Wih, manis banget dong. Wow. katanya. Nah makanya kalau misal Tunggu nggak ini- dibagi? kan Dari katanya. lu? Oh, katanya. Oh, iya, Ardi iya. juga katanya, Oh iya. nggak iya. nyoba. Oke. Terus? Nah, jadi kalau misalkan kayak mau itu robusta, mau itu arabica, liberica dan excelsa, semua rasa itu mungkin bisa di-create dengan oke, ya itu tergantung dari processingnya sih menurut Ardi. Atau mungkin kayaknya ada turunannya juga sih, mana grade yang oke. Dalam arti kayak kalau kita kan arabica misal geisha gitu, liberica ada geishanya juga nggak ya? Ya mungkin aja. One day. Iya mungkin ya. Jadi gue sih belum Ardi sih belum research yang gimana. Tapi kalau teman-teman buat yang udah pernah research kayak ternyata tuh ada varietas geisha untuk jenis liberica. Versi Liberica gitu Iya ya. versi liberica ataupun excelsa, wah gacor juga sih. Ya tapi kan ya balik lagi. Ciri khas itu kita ngomong ciri khas lah ya, bukan enak atau enggak ya. Karena ciri geisha kan khas. ciri khasnya begitu gitu kan. Ya siapa tahu ya. Kontur tanah dan mineral di daerah Indonesia ini bisa. Pasti bisa om, orang udah juara 3. Oh iya, benar juga ya. Kali nggak ya? Berarti pendalaman ya. Pendalaman. Ya, 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 Nah, benar, berarti kan ketika ini kan berarti udah mulai booming nih. Nah, berarti kan ya teman-teman sebagai prosesor ataupun petani tinggal bagaimana cara mereka menjaga kualitasnya nih. Pasti kan orang banyak yang nyari. Tapi Betul. berarti ketika udah banyak yang nyari, mereka harus memberikan yang terbaik juga dong. Betul. Hmm. Sekarang lu pinter ngomong ya. Bukan. Belajar ya. Oh iya, iya belajar. betul. Tapi ya kapan? Gimana kalau nanti pas kalau misalnya kita cari nih bahan excelsa, Ya, ntar kita kulik, kita bikin satu episode khusus nih boleh sih. excelsa. Boleh ya sih. kan? Nah, teman-teman bisa juga Bikin kasih podcast. rekomendasi. Oh, kirain bikin podcast. Kasih rekomendasi, jangan dong. Oh iya. Untuk urusan ini kita aja. Oh, iya. Teman-teman bantu rekomendasi. Iya kali aja punya link yang emang excelsa yang baik gitu ya. Aha, aha. Atau Liberica gue juga masih pengen sih kayak single apa tuh? Single Liberica gitu ya. Ya mungkin sebutannya murni lah kali ya. Iya. Oke, kalau gitu, Om Andrew. Udahan nih, gue pulang. Udahan. Karena kita pengen teman-teman nih yang nonton kasih kita rekomendasi di kolom komentar biji kopi excelsa apa yang harus kita coba dari origin mana, processing apa. Atau mungkin dia yang jualan juga nggak apa-apa. Rian kemarin pakai dari mana? Hah, kau lupa ya, ngeblank ya? Kalau nggak salah Jawa Barat ya. Jawa Barat sih harusnya, Jawa Barat. Tapi itu processingnya apa kita juga lupa. Ini kenapa jadi lupa ya? Baca Iya. dulu coba. Tasya ini kurang nih ternyata ya. Kerjanya kurang Tasya ya. Langsung di searching aja, langsung dibantu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Memang karena kita belum coba beansnya, jadi kita juga nggak mau berbicara banyak karena takut salah. Nah, tapi gue tanya nih. Apa? Excelsanya Rian kan lu belum pernah coba. Belum. Belum, oke. Longboard Windy Ridge sudah belum? Udah. Udah, oke. Obligon udah belum? Udah. Emang brengsek lu. Tapi kan ya itu karena source-nya juga mungkin karena Ya. kita nggak pernah ada yang fokus ke situ kan. Iya, betul. Gitu. Ya, itulah kenapa dia bisa juara nasional dan kenapa dia bisa peringkat 3. Iya, karena dia menemukan development sesuatu, yang gitu loh. Gitu, Benika Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Apa sih di malah begitu? Lah kan emang ke situ tujuan. Oke,
Baik, terima kasih Om Andrew Iya, atas sama-sama. waktunya. Dan sekian podcast kami tentang 4 jenis kopi ini dan 1 jenis kopi yang belum kita coba. Tapi next video pasti kita akan coba kopi tersebut. Yakin lo? Ya, gue yakin banget. Oke. Espresso, filter, gue gas. Wih. Nyeduhnya guys. gimana yang paling enak? Society.